warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurfadilah dan teman saya Eva Wulandari. Kami dari kelas 12 IPA 4. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang distribusi peluang binomial. Ada kompetensi dasar dan pendahuluan. Yang pertama ada variabel acak. Variabel acak adalah suatu kondisi yang menunjukkan bahwa nilai terjadinya suatu peristiwa ditentukan oleh proses kebetulan, bukan dikendalikan oleh peneliti. Variabel acak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Berikut adalah penjelasan dan beberapa contohnya. Selanjutnya ada distribusi peluang. Distribusi peluang mempunyai hubungan yang erat dengan distribusi frekuensi. Distribusi teoritis adalah distribusi yang frekuensinya diturunkan secara matematis. Distribusi frekuensi diperoleh dari hasil observasi atau pengamatan. Berikut adalah contoh untuk memperjelas pemahaman tentang konsep distribusi peluang. Misalnya kita mempunyai uang logam yang berisi dua sisi, yaitu angka dan gambar. Bila bobot kedua sisi mata uang tersebut sama, maka diharapkan baik sisi gambar maupun sisi angka mempunyai kesempatan yang sama. Untuk memperjelas, mari kita simak tabel berikut. Misalnya pada lemparan pertama menghasilkan gambar dan lemparan kedua menghasilkan gambar, jadi jumlah sisi angka yang muncul dalam dua lemparan tersebut adalah 0. Kemudian pada lemparan satu menghasilkan angka dan lemparan kedua menghasilkan gambar, jumlah sisi angka yang muncul adalah 1 kali. Pada lemparan pertama menghasilkan gambar dan pada lemparan kedua menghasilkan angka, maka jumlah sisi angka yang muncul adalah 1 kali. Pada lemparan pertama menghasilkan angka, pada lemparan kedua menghasilkan angka, maka jumlah sisi angka yang muncul adalah 2 kali. Kemudian dihitung peluangnya, keseluruhannya berjumlah 1. Dari tabel di atas, kita dapat mengetahui distribusi peluang jumlah sisi angka yang mungkin dihasilkan dari 2 kali lemparan uang logam seperti tertera dalam tabel di bawah. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa hasil yang diperoleh ini bukanlah hasil yang nyata, tetapi merupakan hasil yang diharapkan dari percobaan 2 kali lemparan mata uang logam, sehingga hasil yang diperoleh disebut hasil teoritis. Berikut adalah tabel distribusi peluang dari kemungkinan munculnya sisi angka dalam 2 kali lemparan uang logam. Oke, selanjutnya distribusi binomial. Distribusi binomial disebut juga sebagai percobaan atau proses dari Bernoulli. Johannes Bernoulli adalah ahli matematika dari Swiss pada tahun 1654 sampai 1705 yang berjasa dalam pengembangan penggunaan distribusi binomial. Formula binomial rumusnya adalah B dalam kurung X N P sama dengan N kombinasi X P pangkat X Q pangkat N min X, di mana N kombinasi X sama dengan N faktorial per X faktorial dikali N min X faktorial. Keterangannya, N adalah jumlah percobaan, X adalah jumlah sukses yang diharapkan, P adalah peluang sukses, dan Q adalah peluang gagal. Contohnya berdasarkan pengamatan, 8 dari 10 botol minuman yang terisi penuh. Jika ingin diketahui probabilitas yang terisi penuh 3 dari 6 botol yang tersedia, maka dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut. P sama dengan 8 per 10, Q sama dengan 1 dikurang 8 sama dengan 0,2, X sama dengan 3, dan N sama dengan 6. Dimasukkan ke rumus yang tadi menjadi B dalam kurung 3, 6, 0,8 sama dengan 6 faktorial per 3 faktorial dikali 3 faktorial dikali 0,8 pangkat 3 dikali 0,2 pangkat 3. Dijabarkan menjadi 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 per 3 dikali 2 dikali 3
dikali 2 dikali 0,8 pangkat 3 dikali 0,2 pangkat 3 yang sama kita coret, yaitu 3 dikali 2 nya kita coret, 3 dikali 2 hasilnya sama dengan 6, jadi 6 nya kita coret, jadi sisanya 5 dikali 4 dikali 0,8 pangkat 3 dikali 0,2 pangkat 3 sama dengan 0,08192. Distribusi binomial kumulatif. Distribusi binomial kumulatif adalah berguna bagi perhitungan probabilitas paling sedikit X lebih besar dari sama dengan R atau paling banyak X lebih kecil dari sama dengan R sejumlah X sukses. Rata-rata distribusi binomial dan standar deviasi distribusi binomial. Jika nilai parameter N dan P telah diketahui, maka menghitung rata-rata distribusi binomial dapat dilakukan dengan mudah, karena formula dari rata-rata distribusi binomial sama dengan Pi sama dengan N dikali P. Sedangkan untuk variasi dan standar deviasi distribusi binomial adalah standar deviasi sama dengan N dikali P dikali Q. Deviasi sama dengan akar N dikali P dikali Q. Sekian dari penjelasan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.